Pemirsa, usulan perguruan tinggi negeri mengelola tambang mendapat sorotan masyarakat. Kampus pun menyoroti kesiapannya jika kebijakan ini akan diberlakukan. Kita tanyakan apakah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI. Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI menjadi sorotan. Lantaran dalam revisi ini membahas perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang diusulkan mendapat wilayah izin usaha tambang. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tegaskan akan mengkaji usulan DPR RI ini. Nantinya jika jadi diterapkan, perguruan tinggi terlibat perlu adaptasi ketika mengelola tambang. Lantaran untuk investasi pengelolaan tambang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pengertian mampu ini yang harus kita terjemahkan. Ya. Kalau kemudian, karena kan kalau itu yang dimaksudkan mampu itu adalah mandiri, tentu investasinya kan juga tidak sedikit kan. Tidak hanya sekedar sedikit secara finansial, tetapi tata kelolanya ini kan perlu adaptasi juga. Makanya itu menjadi bagian dari materi kajian yang harus kami lakukan. Rektor Universitas Airlangga juga menyoroti usulan pengelolaan tambang. Meski menyambut baik rencana ini, namun UNER akan mempertimbangkan jenis, konservasi hingga lokasi tambang yang akan dikelola. Tidak mudah, apalagi bisnis tambang yang lokasinya di berbagai macam wilayah, yang itu juga menjadi rebutan berbagai macam pihak. Kalau nggak kuat benar, termasuk modal dan macam-macamnya, tentu ini menjadi hal yang patut kita ya. Kalau bagi UNER sih sebenarnya gampang aja, gitu kan. Tapi lagi-lagi nanti persoalannya tentu dengan investasi ya. Saat ini izin pengelolaan tambang di Indonesia telah diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, koperasi, perusahaan perseorangan, dan ormas. Masuknya perguruan tinggi akan menambah panjang daftar pihak yang bisa mengelola tambang di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada Februari 2025. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya, berikut liputannya untuk Anda. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas.
Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah akan dimulai pada Februari 2025 ini. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat untuk program pemeriksaan kesehatan? Berikut liputannya. Bagus sih pemerintah lebih care lagi sama kesehatan masyarakat gitu kan. Medical check up juga kan termasuk hal yang pemikiran orang-orang banyak tuh mahal, repot gitu. Kalau pas banget ada fasilitas dari pemerintah, pasti kan masyarakat lebih pengen bangun kan, gratis kan Kak. Gitu. Tertarik sih, karena pas banget belum pernah, selama 20 tahun hidup aku belum pernah yang nama medical check up gitu. Paling kalau ya ke rumah sakit ya karena sakit aja gitu. Jadi ada fasilitas pemerintah, gratis, pas banget lagi ulang tahun kan, jadi kenapa enggak gitu. Dengar sih, cuma siur aja sih. Itu bener-bener bermanfaat sih buat saya. Buat cek gula darah mungkin, cek kolesterol gitu, cek asam urat juga kan buat MCU. Udah dengar sih. Nah, ini tanggapannya gimana? Ya baguslah kita mengapresiasi pemerintah ya buat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya seperti itu. Kira-kira tertarik nggak untuk ikut MCU? Tertarik juga sih MCU-nya, cuma menurut saya sih bisa ditambahin juga ya item-itemnya yang lain gitu. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif terus mendorong potensi seniman dan pelaku ekraf tanah air dalam mengembangkan karyanya mendunia. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsha juga mengingatkan kepada para pelaku ekonomi kreatif Indonesia agar segera mendaftarkan produknya di hak kekayaan intelektual guna melindungi karyanya dari pembajakan. Pada 100 hari pertama kerja, Kementerian Ekonomi Kreatif terus berupaya memberikan dampak positif kepada perkembangan ekosistem sub-ekonomi kreatif di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha terus mengingatkan kepada para pelaku ekonomi kreatif dalam melindungi produknya dengan mendaftarkannya di Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Ya tentu tahap berikutnya ketika suatu hasil kreasi untuk masuk ke tahap komersialisasi, kami juga sangat berharap dan siap mendampingi juga dalam proses HKI-nya begitu. Sehingga ketika komersialisasi ini terjadi, itu salah satu hal untuk mengantisipasi dari pembajakan misalnya, dan ketidakadilan dalam pembayaran royalti misalnya, dan seterusnya gitu. Sebelumnya, Menteri Ekonomi Kreatif juga melantik pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif di salah satu hotel di Jakarta pada Jumat pagi. Pelantikan ini juga sebagai bagian tahap penyempurnaan struktur organisasi yang hampir berjalan 100% sebagai kementerian baru di era Presiden Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Di sela jamuan makan malam bersama pemerintah India, delegasi Indonesia menyanyikan lagu Kuci Kuci Hutahe yang populer di Indonesia. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.